Hadirin jamaah ta'lim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim yang insyaallah akan melanjutkan dalam kitab Sulamut Taufiq, lanjutan bahasan di pertemuan sebelumnya. Namun sebelum dilanjutkan ada sebuah hadis untuk memotivasi kita selalu giat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, apapun godaannya, apapun rasa malasnya. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan, tentu akan ada godaannya. Apalagi yang kebaikannya banyak, ya. Apalagi kalau kebaikannya banyak, tentu godaannya lebih besar. Pahala semakin banyak, godaan semakin besar. Yang sedikit pun ada godaannya, apalagi yang besar. Dan dalam ibadah, ya, dalam tingkatan ibadah, taklim itu posisi tertinggi, ya, dibanding dengan sunnah-sunnah yang lain. Karena kalau taklim itu kan hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Sebagaimana kita paham, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki wa muslimah maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib, namun wajibnya menuntut ilmu ada wajib aini secara individu, ya. Secara perseorangan ada wajibnya wajib kifayah, secara menyeluruh bisa diwakili. Kalau yang berhubungan dengan pribadi, ibadah individu seperti sholat, puasa, zakat, ya, ibadah haji, ini ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh sendiri, maka hukum menuntut ilmu tentang hal itu hukumnya wajib. Jadi Bapak kalau belum tahu tentang haji, maka wajib belajar tentang haji. Bapak belum tahu tentang puasa, maka wajib belajar tentang puasa, dan hukum belajar tentang puasanya wajib. Berbeda dengan seperti kitab nahwu, shorof dan lain sebagainya, ya, tajwid, ya, belajar ilmu tajwid, idgham, gunah dan sebagainya itu fardu kifayah. Wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri. Dan orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun lahu kepada orang tersebut, kullu syai'in, setiap makhluk, setiap perkara, hatal hut bil bahri, sampai binatang-binatang yang ada di lautan, semuanya memintakan ampun. Hatal hut fil bahri, sampai binatang-binatang yang ada di lautan semuanya memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi duduknya saja, ya, dari mulai berangkat, ya, sampai pulang lagi, ini makhluk-makhluk yang ada di darat, makhluk yang ada di laut, ya, semuanya memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang sedang menuntut ilmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang sedang ta'lim. Yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal bil bahri, akan memintakan ampun, ya. Makanya kita duduk saja gitu di tempat digelarnya majlis ilmu, ini sudah menjadi pahala. Amila awalam ya'mal, diamalkan maupun tidak diamalkan. Namun kan kalau tidak diamalkan sangat sayang kalau tidak diamalkan, maka harus diamalkan, ya. Harus diamalkan. Kalau tentang zikir, Ustadz Mahfud membahas tentang keutamaan zikir, laksanakan. Kayak apa membahas hadis, fadilah, laksanakan, ya. Kayak Hadrudin tentang tauhid, tanamkan keimanan yang sekuat-kuatnya. Ustadz Yusuf tentang fikih, ya, ini ibadah tentang wudu, sholat dan air, laksanakan sebaik-baiknya. Ini diamalkan lebih baik. Yang kedua, keutamaan taklim itu, apalagi kita ini pagi-pagi, sesuai dengan hadis, meskipun malam pun sama. Man goda ilal masjidi
Taklimnya di masjid, Pak. Karena taklim itu tempatnya banyak, ada majlis taklim gitu kan. Ada rumah yang dipakai taklim keliling. Ya. Berbeda tiap-tiap tempat tentu beda ininya. Kalau urusan taklimnya tadi hadis yang pertama ini luar biasa. Ya. Bahkan dari berangkatnya saja, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Berjalan ke majlis ilmu ini Allah memberjalankan sama dengan berjalan ke jalan-jalan surga. Baru berjalannya, diamnya tadi diampuni. Apalagi kita di masjid, ini tempat yang paling utama dibanding tempat-tempat yang lain. Karena tempat taklim itu kan banyak. Ya, Bapak main ke rumah Ustaz Dodo ngobrol tentang ilmu, itu pun taklim, Pak. Itu kan. Ngobrol, Ustaz, aduh saya penasaran nih ya tentang wudhu. Ini perasaan saya masih ngeganjal wudhu saya. Ini sebetulnya kalau nyuci muka itu sampai mana sih? Nah, itu termasuk taklim, Pak. Ya, belajar itu belajar. Ya. Belajar di rumah, di majelis taklim, ya. Di masjid. Namun masjid ini kan spesial, luar biasa, karena di masjid bisa i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini, sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau di rumah kan tidak bisa, di majlis taklim tidak bisa. Ini keistimewaannya. Makanya hadis yang menjelaskan taklim di masjid ini ada lagi. Man goda ilal masjidi, barang siapa yang berpagi-pagi ilal masjid, berangkat ke masjid. Ini kalau sekarang tepat banget ya, berpagi-pagi. Bapak jam 4 udah datang ke sini ke masjid mau sholat subuh dan diniatkan dalam hati la yuridu illa yata'alama khairan. Diniatkan ya, tidak ada maksud ke masjid tadi selain sholat ya. Illa yata'alama khairan, kecuali akan belajar kebaikan. Au yu'allimu, atau niat mengajarkan kebaikan. Bapak datang jam 4 mau salat subuh di masjid, habis salat subuh mau taklim, ada kajian, ini pahalanya luar biasa. Kana lahu ka'ajri hajjin tamin, maka pahala bagi orang tersebut yang datang ke masjid ya, niatnya cuma ingin belajar tentang kebaikan ya, tentang kebaikan, bukan tentang kewajiban di sini. Ayat ta'ala wa khairan, tentang kebaikan apa saja ya tadi, ilmu akhlak, tasawuf ya, fikih dan sebagainya. Maka pahalanya ka'ajri hajjin tamin, akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang sempurna. Jadi bukan haji biasa-biasa, tapi haji yang sempurna. Haji yang terpenuhi semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ya. Haji yang sempurna. Ini luar biasa ya. Kalau berpagi-pagi niatnya saya mau niat taklim nih. Tuh. Subuh-subuh atau malam pun sama, karena managoda ini kan bisa ditarik, mana goda itu yang semangat gitu berangkatnya. Kalau berangkat pagi kan semangat ya, semalam juga kalau memang diniatkan ke masjid untuk taklim kebaikan, maka pahala ini seperti pahala haji yang sempurna. Sekarang susah Pak melaksanakan ibadah haji, bukan karena orang nggak punya duit orang banyak ya, tapi regulasi orang semakin banyak, penduduk muslim semakin banyak, yang daftar semakin banyak, sehingga antrian haji lama Pak. Kalau sekarang Bapak belum daftar acan gitu kan, belum daftar acan, ini kapan berangkatnya gitu. Oh takdir gimana Allah, iya tapi kan ada usaha Pak ya. Meskipun kita percaya, yakin takdir Allah yang menentukan, meskipun tidak daftar itu, kalau mau berangkat itu kan beberapa persen gitu kan dari kemungkinan dipanggil puroda gitu. Tapi kan kalau kita usaha dengan daftar, baik haji reguler maupun haji khusus, silahkan. Kalau haji khusus ya antriannya sekitar 26 tahun Pak. Daftar sekarang 2051 baru berangkat 26 tahun ya.
26 tahun regulasi sekarang, ada kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, daftar sekarang 26 tahun 2051, kecuali sudah melewati usia 78 tahun atau 74 tahun lah. 74 tahun ke atas ini bisa dipercepat ya. Kalau usianya di bawah 74 ya normal-normal saja ya, normal-normal saja. Dan itu kan kalau yang haji prioritas itu yang 74 tahun ke atas itu kan tergantung antrian juga. Kalau yang prioritasnya 74-nya banyak, ada yang 80, kan kita nggak kebagian. Yang 80 masih banyak. Kemarin kan ada yang daftar yang berangkat usia berapa? 90 tahun lebih. Ya itu dulu yang tua-tua dulu ya. Yang tua-tua dulu, yang tua-tuanya udah habis mungkin baru tuh 74 75 yang kesini gitu. Yang tua-tua dulu prioritas. Ada haji khusus. Kalau haji khusus itu antrian 7 tahun, cuma bayarnya beda ya, mungkin 2 lipat atau 3 lipat lebih mahal daripada haji reguler gitu. Bukan Poroda tapi haji khusus yang dikelolanya oleh swasta biasanya, bukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengurusi haji reguler itu, yang antrian tadi 26 tahun. Kalau haji khusus itu yang ngelolanya swasta, dan kuotanya itu hanya 8% per tahun dari kuota yang diberikan Saudi Arabia. Hanya 8%, 92% untuk haji reguler dan 8%-nya ini untuk haji khusus ya. Haji khusus ya, 8% kalau umpama 200.000, 8% dari 200.000 kan 16.000 gitu. 16.000 itu haji khusus, sisanya yang 100 ya berapa, 180 lebih ya. Kalau sekarang kan ditambah lagi 20.000 ya, 20.000 berarti 200.000 ini yang reguler ya, sekitar 20.000 yang khusus gitu kan. Selain Poroda ini susah Pak ya, apalagi sekarang kan yang mau berangkat gak jadi gitu, karena kebijakannya, regulasinya disamakan. Jadi bukan lihat per kabupaten, tapi dilihatnya sekarang di Jawa Barat satu provinsi, sehingga Kabupaten Bekasi yang awalnya 28 tahun antrian maju 2 tahun, sekarang 26 tahun. Tapi sebaliknya Kabupaten Cianjur yang awalnya 16 tahun antriannya sekarang disamakan 26 tahun. Jadi mundurnya lama 10 tahun ya, 10 tahun. Banyak yang sekarang tahun kemarin ngecek, bahkan bukan tahun kemarin, 2 bulan yang lalu ngecek berangkat nih tahun 2026, mungkin udah persiapan ikut manasik karena mau berangkat tahun 2026, ikut manasik, udah bikin paspor ya, mungkin udah cek kesehatan ya. Namun ketika ada regulasi ini mundur sampai 2028, ada yang mundur 1 tahun, ada yang mundur 2 tahun karena tadi ya. Tapi sebaliknya ada yang saya mah tahun 2027 nih berangkatnya 2 bulan yang lalu, tapi setelah regulasi ini ternyata berangkatnya sekarang tahun depan 2026 ya, ikut manasik ya. Ikut manasik karena tahun depan perkiraan ketarik kalau di Bekasi, karena Bekasi ini nambah beberapa ratus gitu kan, atau beberapa ribu, berapa ratus berarti ya, 3.600 kalau berangkat. Biasanya kan 2.700-an, 900 nambahnya kalau di Kabupaten Bekasi ya. Ini pahala haji Pak ya, kalau daftar belum gitu ya, ya ngaji-ngaji atau ya berangkat pagi gitu Pak usahanya ya, berangkat pagi gitu ya. Daftar belum susah, ya udah ngaji. Ini sama dengan pahala haji. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan pahala tadi, namun tetap kewajiban ya kewajiban, gak bisa ditinggalkan ya. Kalau tujuannya pahala tadi, ini salah satunya dapat pahala haji gitu kan ya. Umroh belum bisa ya, ini apalagi ini haji gitu kan. Jadi kalau niat umroh saja, kalau umrohnya niatnya bukan lillah ya bisa kalah sama niat haji Pak. Kalau umrohnya niatnya apa? Niatnya hanya untuk gaya-gayaan,
hanya untuk supaya dianggap oleh orang sudah pergi ke tanah suci, ya. Niatnya gak benar, maka taklim ini ya lebih bagus tadi kalau niat taklimnya benar, gitu kan. Niat taklimnya benar, pahalanya gede, gitu kan. Pahalanya gede, ka ajri hajin tamin, seperti pahala haji yang sempurna, ya. Makanya sekarang lagi polemik, ya. Polemik ada bupati yang umroh itu, ya, di tengah-tengah bencana, wilayahnya bencana, bupati umroh sehingga dihujat oleh netizen, ya, dirujak tuh, ya, di tengah-tengah banjir bandang yang di Sumatera Barat dan Aceh, ya, itu bupatinya malahan umroh, gitu kan. Umroh bagus, gitu kan, cuma kondisi sebagai pemimpin rakyatnya sedang menderita, gitu kan, itu kan dihujat juga. Ditunda saja, kan umroh bukan haji, bisa ditunda ke akhir bulan, selesai dan sebagainya. Ini kan lagi darurat-daruratnya umroh, itu kan tanggapan orang senang-senang di bawah penderitaan orang, gitu kan. Rakyatnya sengsara, dia senang-senang, ya, di tanah suci. Itu anggapan-anggapan orang-orang, ya tadi, ya, tujuannya apa? Oh, udah nazar ingin umroh, gitu kan. Nazar, ya kan, nazar juga bisa ditunda, gitu kan. Dalam arti nazar umrohnya ya ditunda di bulan depan atau tahun depan, gak kejadian sekarang, gitu kan. Apalagi pejabat keuangannya banyak, kalau ketunda kerugian materi mah bisa diganti. Nah, itu Pak, tujuannya apa itu untuk umroh tadi. Ini salah satu keistimewaan taklim. Apalagi kalau menjadi ahli fikihnya, yang mengerti tentang agama, gitu, yang mengerti tentang hukum-hukum agama, beda lagi padilahnya, gitu. Wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin. Pasti orang yang faqih, mengerti tentang agama, hukum-hukum agama, satu orang ini asyadu ala syaitan, lebih banget menurut setan ditakutinya min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah, ya. Jadi lebih takut setan itu kepada satu yang ahli fikih, yang mengerti tentang agama, ya, daripada 1000 ahli ibadah. Orang yang ibadah 1000 orang, kalau tanpa ilmunya ya percuma. Dia mah melaksanakan haji juga gak punya ilmunya, ikut-ikutan, gitu kan. Nah, saya godanya cuma supaya ketiduran aja, nanti ketika wukuf di Arafah gak wukuf di Arafah, gitu, ya, ketinggalan. Nah, godaannya gitu aja. Dia silahkan yang lain, tapi wukuf di Arafah digoda, udah tidur, ya, akhirnya kan ketika wukuf di Arafah nggak wukuf, itu kan gak jadi haji, Pak. Tapi kalau pulang, wah, dia tetap panggilannya haji karena udah melaksanakan haji, padahal hajinya nggak sah, karena haji itu harus wukuf di Arafah ini kan. Kalau tanpa ilmunya ya ke Mekah, gitu kan, nanti ketidak niat dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kalau tanpa ilmu. Makanya ada pembimbing haji, ya, diingatkan terus, ayo kita niat, dituntun nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, gitu kan. Ayo baca doa, kalau bisa ikutin Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan dipandu oleh mutawif, ya, atau pembimbing haji. Bahkan duduknya hadirnya nih di majlis zikir, tapi maksud di sini majlis ilmu. Annahu dora majlis zikrin, sesungguhnya hadir di majlis zikir, ay majlis al-ilmi, yaitu majlis ilmu, ya. Di majlis ta'lim, majlis zikir itu dimaksud majlis ilmu. Afdalu min salati alfi raqatin, lebih baik daripada melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, Bapak salat sunat 1000 rakaat susah, udah kumpul di majlis taklim gitu, min alfi raqatin, yang ngeriung di majlis taklim, di majlis zikir, ya. Wa syuhudi alfi zanazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah, ya, takziah, menghadiri 1000 jenazah, pemakaman, ini pahalanya gede, Pak. Wa iyadati alfi maridin, dan menengok 1000 orang sakit, ada yang sakit kita tengok. Nah, hadir di majlis ilmu ini lebih baik daripada tadi, ya.
ibadah salat sunnah 1000 rakaat, hadir menghadiri jenazah, melayat orang sakit ya. Ini luar biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan apapun tadi itu ya, taklim itu yang luar biasa. Kenapa? Karena orang tidak akan sah sholatnya kalau tanpa taklim. Orang tidak akan sah wudunya kalau tanpa taklim. Orang tidak sah hajinya kalau tanpa taklim, gitu kan. Tanpa taklim ya, termasuk manasik itu taklim, gitu kan. Manasik itu taklim ya. Kenapa? Ya bahasanya manasik, tapi kan itu taklim juga. Ilmunya tentang haji. Oh, ini pakai pakaian ihram. Ini kalau di Mekahnya tawaf ya. Hati-hati dalam menghadap. Berarti Mekah Ka'bah itu ada di sebelah kiri. Lari anjing seperti itu kan ilmu, itu juga belajar. Namanya Pak manasik itu belajar, namanya belajar. Ada orang yang malas manasik, kalau gak ikut manasik udah nanti aja ya. Kadang-kadang itu malas manasik, makanya bisa dibedakan yang ikut manasik dan tidak ikut manasik di sana. Dibedakannya apa? Orang yang ikut KBIH yang manasiknya beberapa kali, bisa 7 kali dan sebagainya, yang ibadah haji ya, yang ibadah haji dengan non KBIH, dalam arti yang manasiknya hanya beberapa kali ya, dari pemerintah. Tetap ada manasik dari pemerintah, yaitu biasanya 1 minggu dari Senin sampai Jumat, gitu kan. Ada manasik 1 kali ya, bukan 1 kali 1 minggu tadi. Cuma prakteknya kan manasik dalam 1 minggu itu tidak terus-terusan. Oh, hari ini membahas tentang ini, hari ini tentang ini, tetap dianggapnya 1 kali gitu. Itu kan teori di sini dulu kan pernah dialami dia sering. Sekarang ya kadang-kadang di Nurul Amin ya, Nurul Amin, kadang-kadang di Cibarusah, di Al-Maghfirah gitu. Sekarang kan digabung antara Cibarusah dan Serang Baru. Itu juga ilmu tentang puasa ya. Ini taklim hadir ya. Kalau kita nanya-nanya mau Ustaz jarang, kayak ke rumah Ustaz beda lagi urusannya, gitu kan. Belum tentu Ustaznya ada. Kalau mau taklim, tapi kan kalau mau ke rumah Ustaz yang ditanyakan biasanya bukan taklim, cuma ngobrol ya. Ngobrol kan ketemu sama Ustaz sering, tapi yang dibicarakan kan ngobrolnya, bukan ilmunya ya, bukan ilmunya. Jarang gitu kan ya, kecuali kalau umpama kiai gede, setiap ucapannya adalah hikmah, pasti itu ya, pasti ada muatan spiritualnya.